Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawabnya waalaikumsalam, jawabnya waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Kita perhatikan ya. Nah, kita memasuki bab 2, yaitu sholat fardu. Nah, tema kita sholat fardu. Kompetensi dasar kita memahami ketentuan sholat fardu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar siswa dapat menjelaskan arti dan manfaat sholat. Yang kedua, siswa dapat menerapkan gerakan dan bacaan sholat fardu. Nah, sebelum belajar, kita doa sebelum belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa, kita diberikan kelancaran dan pemahaman yang baik. Kita mulai ya belajarnya. Nah, yang pertama adalah arti dan manfaat sholat. Secara bahasa, sholat ini adalah berdoa. Kenapa berdoa? Karena di dalam bacaan sholat itu mengandung doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadah yang di dalamnya terdapat perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, selanjutnya, apa manfaat sholat? Nah, manfaat sholat diantaranya adalah yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita rajin sholat, insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, yaitu dihapuskan dosanya. Dan yang ketiga, insya Allah kalau kita rajin melaksanakan sholat 5 waktu, kita akan masuk surga. Nah, selanjutnya, gerakan dan bacaan sholat. Nah, untuk gerakan dan bacaan sholat, nanti kalian perhatikan video berikut ini ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang tata cara sholat, yaitu meliputi gerakan dan bacaan sholat. Mari kita simak bersama-sama. Nah, yang pertama adalah membaca niat atau niat sholat, yaitu dengan cara berdiri tegak menghadap kiblat sambil berniat mengerjakan sholat sesuai dengan sholat yang hendak dikerjakan dan dibaca di dalam hati. Jadi contoh ketika ingin melaksanakan sholat duhur, maka kita berniat melaksanakan sholat duhur di dalam hati, karena sesungguhnya niat itu berada dalam hati atau ada di dalam hati. Nah, kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah mengangkat kedua tangan secara bersamaan, setengah bahu dengan jari terbuka dan ibu jari berdampingan atau sejajar dengan telinga, dihadapkan ke kiblat dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kalian bisa amati gambar gerakan takbiratul ihram dengan baik ya. Kemudian selanjutnya adalah bersedekap dan kemudian membaca doa iftitah. Nah, setelah membaca takbir, kemudian
meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri dan kedua tangan bersedekap di dada sebelah bawah di atas pusat perut dan membaca doa iftitah yang berbunyi sebagai berikut. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, seperti itu bacaan doa iftitah. Untuk gerakan bersedekapnya kalian bisa amati gambar berikut ini. Nah, kemudian yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca takmin atau amin, dan selanjutnya membaca surah pendek. Jadi ketika kalian sudah selesai membaca doa iftitah, kalian lanjut dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat pendek. Nah, selanjutnya yang kelima, kalian perhatikan gambarnya. Yang kelima adalah takbir, kemudian ruku. Nah, selesai membaca surat, kedua tangan diangkat sambil membaca Allahu Akbar, lalu kemudian ruku. Gimana posisi ruku yang benar? Posisinya adalah dengan punggung dan kepala itu sama rata, seperti yang ada di gambar, itu sama rata. Dan kedua tangan menggenggam lutut sambil membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dibaca 3 kali ya anak-anak bacaan ruku itu. Nah, kemudian sampai sini paham ya? Kita lanjutkan yang keenam, yaitu i'tidal. Nah, setelah bangkit dari ruku dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi ketika kalian mau bangkit dari ruku, mengangkat kedua tangan sambil membaca doa tadi. Paham ya? Kemudian setelah membaca doa tadi, kita posisinya berdiri tegak. Nah, seperti gambar tersebut. Berdiri tegak, kemudian membaca doa seperti ini. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu doa gerakan i'tidal, yaitu dengan posisi berdiri tegak dan tangan dilepas. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan gerakan sholat berikutnya, yaitu gerakan setelah i'tidal. Nah, ada yang ketujuh adalah gerakan sujud. Nah, setelah i'tidal dilanjutkan dengan sujud pertama sambil membaca Allahu Akbar. Kemudian lutut diturunkan terlebih dahulu dan kedua telapak tangan diletakkan di bawah. Kemudian membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dibaca sebanyak 3 kali. Sekarang kalian amati gambar sujud seperti itu ya. Nah, setelah sujud, gerakan selanjutnya yaitu adalah duduk di antara 2 sujud. Nah, sebelum itu kalian perhatikan dulu posisi kakinya ketika duduk di antara 2 sujud. Nah, kalian paham ya posisi kakinya? Ketika duduk di antara 2 sujud dengan posisi kaki seperti pada gambar, yaitu
disebut dengan duduk iftirasi. Nah, ketika duduk di antara dua sujud, kalian membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu doa ketika duduk di antara dua sujud. Selanjutnya dilanjutkan dengan sujud kedua. Bacaannya sama ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dibaca 3 kali. Dan posisinya juga sama. Nah, setelah selesai melakukan sujud kedua, kemudian berdiri dengan bertumpu pada kedua lutut dan kedua ujung telapak kaki. Kedua telapak tangan diletakkan pada paha sambil membaca Allahu Akbar, seperti pada gambar ini ya. Nah, kemudian meneruskan sholat pada rakaat kedua. Rakaat kedua dibaca kembali dari Al-Fatihah, kemudian diikuti pula dengan surat pendek dari Al-Quran, sebagaimana yang dilakukan pada rakaat pertama tadi. Kemudian yang ke-11 yaitu membaca tahiyat awal. Tahiyat awal ini pada rakaat kedua, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan sambil membaca doa tahiyat awal. Kalian perhatikan dulu posisi duduknya dan posisi kakinya ya. Kalian perhatikan dengan baik agar nanti pada saat mempraktekkan posisinya sudah benar. Doa tahiyat awal yaitu seperti ini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, seperti itu. Nanti kalian hafalkan ya doa tahiyat awalnya. Kemudian setelah tahiyat awal, setelah selesai melakukan tahiyat awal, kemudian berdiri dengan bertumpu pada kedua lutut dan kedua ujung telapak kaki seperti tadi, sambil membaca Allahu Akbar untuk meneruskan sholat pada rakaat selanjutnya. Dan yang terakhir adalah yang ke-13 yaitu tahiyat akhir ya. Tadi tahiyat awal, sekarang tahiyat akhir. Posisi kakinya berbeda ya dengan tahiyat awal. Kalian perhatikan gambarnya. Posisi duduk tahiyat akhir khusus menggunakan duduk tawaruk dan jari telunjuk tetap diisyaratkan. Bacaan tahiyat akhir sama dengan bacaan tahiyat awal, serta terdapat tambahan sholawat Nabi Muhammad yang lafaznya berbunyi sebagai berikut. Ustadzah contohkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, seperti itu. Jadi doa tahiyat akhir itu sama dengan tahiyat awal, tetapi di akhirnya kalian tambahkan dengan sholawat Nabi Muhammad seperti itu tadi. Setelah tahiyat akhir, kemudian dilanjutkan dengan salam. Salam pertama sambil menengok ke kanan dan membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kemudian salam kedua sambil menengok ke kiri dan membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang terakhir yaitu tertib. Tata cara sholat yang terakhir adalah tertib. Tertib menurut bahasa adalah berurutan. Jadi gerakannya itu urut ya,
Tidak boleh lompat-lompat gerakannya, tidak urut. Harus urut gerakannya. Kita dituntut untuk seperti yang diajarkan oleh Nabi, yakni tanpa mendahulukan yang akhir dan tidak mengakhiri yang pertama. Nah, tadi kalian sudah melihat video tentang gerakan dan bacaan sholat ya. Nah, nanti kalian hafalkan di rumah bacaan sholatnya. Biar nanti pada saat kita praktek sholat, kalian sudah hafal. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, arti sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun gerakan sholat, yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Kemudian ketika berdiri, kita berniat sholat di dalam hati. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga, bersedekap, membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat pendek. Dan yang keempat adalah ruku. Yang kelima, i'tidal, berdiri dari ruku. Yang keenam, sujud. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Dan yang kedelapan, duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Yang kesembilan, salam. Dan yang terakhir, tertib atau berurutan. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.